الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Wadaruddin Jawi Kermo Palembang. Hari ini Ahad 1 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Agil Muzarul SPD dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPD Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan pada salat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada jamaah sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada jamaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikian hadirin umum atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Wadaruddin Jawi Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamahu wa damatis samawati wal ardh. Sawu sufufakum inna tasawwufu min tamamis salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih.
نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير وإليك المصير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ورحمنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين
حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم الحمد يا أرحم الراحمين الحمد يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan mu'alif hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimu salihah
wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Bapak Ibu jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hadir berkumpul bersilaturahmi dalam majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan nikmat kita. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu kemarin tentang salat duha. Ada beberapa hadis yang akan kita selesaikan pada sore ini terkait tentang salat duha. Hadis yang pertama yang akan kita bahas, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa, rawahu Muslim. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan salat duha itu sebanyak 4 rakaat, wa yazidu ma syaa, dan menambahnya sesuai keinginan. Ada beberapa pendapat terkait dengan hadis ini. Pertama, ada yang menyatakan bahwa 4 dalam kalimat hadis ini merupakan kalimat yang menunjukkan 4 rakaat. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa 4 dalam hadis ini menunjukkan 4 kalinya. Salat duha yang pertama 2 rakaat, salat duha yang kedua 2 rakaat, 3 2 rakaat, 4 2 rakaat. 4 kali 2 8 rakaat. Jadi sehingga hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan salat duha sebanyak 8 rakaat. Hadis kedua, hadis wa an Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anhuma qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amul fath fawajadu yaltasilu falama faragha uslihi qama fasalla thamaniya rak'atin wa dzalika duha, muttafaqun alaihi. Dari Ummu Hani radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada saat penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari itu mandi. Kemudian setelah mandi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sebanyak 8 rakaat. Itulah salat duha. Nah, dari hadis Ummu Hani ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, menunjukkan bahwa salat duha hakikatnya adalah salat mensyukuri nikmat Allah. Selama ini yang ada dalam pikiran kita, salat duha itu salat minta rezeki. Ya. Salat minta rezeki. Karena apa dia? Kalimat doanya. Ya. Kalau jauh dekatkan. Kalau dekat, kalau di pucuk campakkan, kalau di bawah muncratkan. Kan cak itu kalau bahasa Palembangnya, Pak. Ya. Kalau di pucuk turunkan. Kalau ada di dalam bumi ini keluarkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, doa, aku mikir doa yang paling serem itu adalah doa kalau kita sholat duha. Cak mano kalau kiro-kiro Bapak Ibu sekalian, memang benar-benar
kabulkan sebagaimana permintaan doa kita. Ya Allah, kalau seandainya rezeki aku itu jauh, dekatkan. Okey, masih lemak Pak. Yang jauh didekatkan Allah. Ini kan kalimat selanjutnya, wa in kana fis sama, kalau seandainya di langit, turunkan. Kalau seandainya masih dalam bumi, keluarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang benar nian Bapak Ibu sekalian, ya, yang dari pucuk itu campak Pak, 3 dosa banyak-banyak, ya, 500 juta baik, duitnya logam galo-galo, 500 juta duit logam galo-galo, nyampak pas di pucuk bubungan kita. Kira-kira kalau waktu kita berdoa, terkejut dah, terkejut. Bukan baik terkejut Bapak Ibu sekalian, kawan tetangga kanan kiri kita dengar suara itu bersau galo-galo, ya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kita menganggap doa kita itu sebagaimana yang kita inginkan. Kita kalau berdoa waktu habis sholat atau berdoa berkehendak, maka kita anggap kita ini sedang main sulap, simsalabim. Kalau kita sakit, dengan kita angkat doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku ini. Setelah kita amin, sembuh penyakit kita ini Pak. Terus terang, ya. Kalau doa kita cak itu tidak perlu Bapak Ibu sekalian, ya, tidak perlu lagi kita berdakwah untuk nyuruh wong masuk Islam. Dengan cak ini baik wong masuk Islam. Kenapa? Karena langsung dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya pula ada ngomong ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku akan kabulkan. Memang benar Bapak Ibu sekalian, ayat itu menyatakan berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Sama dengan ayat Al-Quran yang sering kita dengar dan atau baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, kalimatnya pasti aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ketahuilah azab aku sangatlah pedih. Kita nyamakan Pak, kita nyamakan syukur nikmat dengan berdoa. Padahal ayat Al-Quran yang menjelaskan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kalimatnya sama, pasti aku kabulkan. Sama dengan la in syakartum la azidannakum, adollanyo yang menunjukkan sebuah kepastian, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, dua ayat ini kalau kita bahas berbeda jauh. Kalau kita berdoa, maka Allah yang akan memang benar-benar akan dikabulkan oleh Allah doa kita itu, ya. Tapi Allah Maha mengetahui, ya, sudah siap belum kondisi kita dengan doa ini. Kita minta, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku, ya. Ternyata Allah seneng nyingok kita atau denger kita berdoa merintih-rintih. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, kita ngalamin galau-galau. Pernah satu kondisi kita pernah barangkali di titik nadir, kita punya maaf ngomong barangkali punya penyakit, yang penyakit itu tidak kate lain lagi kecuali doa inilah. Atau kita punya masalah yang sangat berat, ya, kita sudah berejo galo-galo, kayaknya cuman doa inilah. Pak Bu, coba rasakan cak mano waktu kita berdoa, waktu memang benar-benar kita minta, dan kita harapkan. Pasti Bapak Ibu sekalian, waktu kita berdoa itu, ya, kita minta dengan pengharapan yang luar biasa. Dan Allah senang nyingok hambanya
berdoa dengan cara itu ketimbang kita berdoa amin dari cara ini kemudian cara ini. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian ya kita galak nyingok jemaah atau nyingok kawan-kawan kita atau kita dewek ya berdoa itu santai baca ini. Apalagi ada sendekan amin 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 cara ini Pak. Tidak serius nih kan. Nah Allah Subhanahu wa taala ya nyingok kita berdoa minta nian itu Allah kangen, Allah seneng nyingok kita berdoa minta nian itu. Kenapa? Allah bakal datang ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi terkait dengan doa-doa, apalagi aku sering ngomong dengan jemaah sekalian terkait dengan doa kita minta rizki. Kita minta rizki, mulut kita ngomong, ya Allah luaskanlah rizki aku. Pasti ada sesuatu yang kita sembunyikan di hati kita Pak. Kita minta Allah luaskan rizki itu untuk apa dia? Ada yang bisa jawabnya cuman hati kita. Ya Allah aku minta rezeki ya Allah, ya Allah luaskan rizki aku ya Allah. Itu yang tersurat. Yang tersirat aku nak beli mobil Pajero. Minta maaf Bapak Ibu sekalian ya. Kita berdoa yang tersurat, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku ya Allah. Ya Allah angkat penyakit aku ya Allah. Yang tersirat kalau seandainya sembuh ya Allah, aku pengen cak ini, cak itu, cak ini, cak itu dan sebagainya. Lebih banyak yang tersirat. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kondisi kita siap apa tidak menerima doa yang kita pinta itu. Doa yang kita pinta itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan salat duha ini, biasanya selama ini kita ketahui salat duha adalah salat minta rezeki. Padahal kalau kita baca hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ummu Hani ya radhiyallahu anha, sesungguhnya ternyata salat duha itu adalah salat di mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Pada saat penaklukan kota Mekah, kata Ummu Hani, Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu mandi ya. Kemudian setelah mandi Nabi melaksanakan salat sebanyak 8 rakaat dan salat itu adalah salat duha. Salat itu adalah salat duha. Artinya apa dia? Syukur atas nikmat Allah. Syukur atas nikmat Allah. Syukurin. Kita banyak nikmat yang Allah sudah berikan dengan kita. Allah banyak. Sederhana Bapak Ibu sekalian, fajar tadi kita terbangun atau kita dibangunkan oleh Allah. Sudah lum kita semua mengucapkan doa bangun tidur. Sederhana. Doa bangun tidur itu diajarkan di TKTPA. Pertanyaan besar. Sudah lum kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, minimal alhamdulillah, atau kita sebut nian yang panjangnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sudah lum kita mengucapkan kalimat itu. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat itu, maka Bapak Ibu sekalian, bukti kita bersyukur itu kita salat duha. Dan ayat Al-Quran jelas menyatakan, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, pasti aku tambah. Salat duha yang Nabi lakukan pada saat Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, maka Nabi melakukan salat duha. Berapa rakaat? 8 rakaat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya, mari ya, jangan sampai kita salah niat kita salat duha biar rezeki kita banyak. Syukuri rezeki yang Allah sudah anjuk dengan kita.
Urusan rezeki Bapak Ibu sekalian, urusan dunia itu jangan nyingok yang di pucuk. Jangan nyingok yang di pucuk, nyingok yang di bawah. Tapi kalau urusan akhirat, ya, jangan dibalik lagi. Jangan nyingok yang di bawah, nyingok yang di pucuk. Kenapa? Ini kita terus terang Bapak Ibu sekalian, ya, berkali-kali aku galak ngenjuk tahu untuk evaluasi diri aku juga, ya Allah, ya, cak mano kita manusia ini Bapak Ibu sekalian. Kita ngukur, woi lemah dia, sudah punya ini, sudah punya itu, umur sama dengan kita, sekolah sama dengan kita, tapi dia sudah punya ini, punya itu. Pak, Bu, itu menurut ukuran kita. Kita jingok ada dak kawan kita yang sama. Jangan-jangan dia belum punya apa-apa. Alhamdulillah. Kita galak ngukur kawan kita yang sudah punya apa-apa. Kawan kita yang tidak punya apa-apa kita tidak pernah ngukur. Padahal kawan kita yang tidak punya apa-apa itu lebih banyak jumlahnya dari yang sudah punya apa-apa. Di masjid ini aku pernah tunjuk tahu. Cak mano aku dijemput oleh kawan aku, bukan dijemput, ya, selesai majelis taklim seperti ini, selesai majelis taklim cak ini, ya. Dulu ada running tag di sini. Dia ngomong, minta maaf Ustadz namanya Ustadz Sulaiman M. Nur. Iya. Ustadz ini, iya, arti ini kawan, ternyata ini jemaah, kawan aku SD. Allahu Akbar. Kawan aku SD. Waktu SD, maaf sekali Bapak Ibu sekalian, uangnya tidak pinter-pinter nian. Tapi Bapak Ibu sekalian, pas aku nak balik, dia juga keluar, dia negor aku. Ustadz katanya, balik pakai apa katanya? Jaka aku lagi nunggu Gojek. Balik Gojek. Yo, sudah aku antar be. Pak, akhirnya aku diantar oleh dia. Pas diantar dia, naik mobil Pajero Sport. Allahu Akbar. Aku mikir, Pak, setan dalam hati, dalam diri aku ini ngolokin aku. Man kau percuma baik katanya. Percuma baik pinter katanya. Percuma baik kau begelau sana begelau sini, belajar sana belajar sini. Kawan kau itu SD. Itu kawan kau yang SD, bawa mobil Pajero, kau belum punya apa-apa. Woi Pak, terus terang, aku rasanya ngelodok hati ini, dan tahu setan itu aku ngelodok hati Pak. Ya. Aku cerita cak ini setan tahu Pak, kesel setan dengan aku. Kenapa? Aku ceritakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, selama 2 minggu, ya Allah, pikiran aku rusak. Tidur malang salah, tidur tengkurup lebih salah. Kenapa? Mikirin kawan SD yang punya mobil Pajero, aku belum punya apa-apa. Allahu Akbar. 2 atau 3 minggu dari situ, akhirnya aku terbuka. Ada kawan aku SD juga, tak taunya dia seorang satpam. Akhirnya aku ditegur. Ya Allah, tadi kawan aku SD Siko, padahal kawan aku SD sekelas itu 40 kok Pak. Yang baru ketemu Siko ini yang punya mobil Pajero. Akhirnya aku berpikir, Allahu Akbar. Masih ada kawan aku yang umurnya sama dengan aku, kawan SD, kawan bermain, kawan bergaul nian. Tak taunya gawe dia satpam. Dan status sosialnya lebih Pak di bawah aku. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, aku terbuka mensyukuri nikmat Allah. Jadi pandai-pandai kita mensyukuri nikmat Allah yang ada dengan kita baik. Tak usah kita nyingok yang lain. Kita tertidur Bapak Ibu sekalian sama. Kita tidur galo-galo. Yang tidur di kasur king coil dengan tidur di kasur yang lihap itu, mending lihap cuman ambal wae Bapak Ibu sekalian. Kalau mimpi sama Pak, mimpi galo-galo sisip dikit, lebih baguslah yang tidur di lihap ini dia mimpinya, ketimbang yang tidur di king coil tadi. Dia mimpi buruk. Kita yang tidur di lihap atau di ambal ini tadi, itu bisa mimpi
lemak, terbangunnya lemak pula. Allahu Akbar. Maka syukuri nikmat Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian doa bangun dan doa nak tidur dan bangun tidur itu semuanya dikaitkan dengan mati. Nak tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku mati, aku hidup. Dan dengan namamu ya Allah aku mati. Kemudian bangun tidur itu pun doa yang dikaitkan dengan mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang sudah mematikan kemudian menghidupkan dan membangkitkan di hari pembangkitan. Artinya beliau semua dikaitkan dengan kematian. Maka syukuri nikmat Allah. Ya. Jadi kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah dengan cara melaksanakan salat duha, Allahu Akbar, maka Allah akan cukupkan nikmat-nikmat kita. Ya. Hadis selanjutnya tentang waktu salat duha. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna minad duha faqala amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'a afdal inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal, rawahu Muslim. Waktu salat duha. Waktu salat duha, Nabi cuma nunjuk tahu di sini waktu berakhirnya. Kapan waktu berakhirnya? Dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nunjuk tahu kepada kita, ya, tentang waktu berakhirnya salat duha. Kapan itu waktu berakhirnya salat duha? Itu adalah waktu di mana anak onta atau onta-onta yang mereka sedang istirahat. Unta itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia istirahat, ya, duduknya itu merebahkan, ya, jadi badannya menyentuh bumi, tanah, direbahkan. Nah, kapan waktu duha berakhir? Saat unta dan atau anak-anak unta berangkat dari istirahatnya. Kenapa mereka berangkat dari istirahat? Karena mereka sudah merasakan panasnya matahari. Maka ukuran kita sekarang paling tidak 1 jam sebelum waktu zuhur, itulah waktu berakhirnya salat duha. Kalau salat duha sekarang ini jam 11.50, ya kan? Jam 11.50, maka berakhirnya waktu duha jam 10.50. Berakhirnya waktu duha. Karena pada saat itu matahari sudah panas. Itu berakhirnya. Kapan mulainya? Mulainya Bapak Ibu sekalian, kalau jam sekarang waktu terbitnya matahari, kita disunahkan juga melaksanakan salat syuruk atau isyraq. Sekarang lebih kurang jam 5.41. Ya, 5.41 itu waktu isyraq. Jadi matahari itu dia pas muncul pertama itu adalah waktu syuruk, waktu isyraq. Sudah aku jelaskan, ya, bedanya kita dengan wong Yahudi. Wong Yahudi itu nunggu matahari terbenam, sunset. Kita umat Islam nunggu matahari terbit, sunrise. Ya. Kalau sunset itu nunggu matahari terbenam. Mereka tidak katik melaksanakan aktivitas ibadah. Ya. Mereka seneng-seneng baik. Kita umat Islam melok seneng-seneng juga nungguin matahari terbenam. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan kita galo.
Kenapa? Waktu matahari terbenam itu adalah waktu di mana Bapak Ibu sekalian, ya, setan itu sedang tinggi-tingginya. Kalau anak Bapak Ibu main game itu darahnya sedang full. Jadi setan belis itu lagi full-fullnya darahnya. Itu di waktu menjelang maghrib. Oleh karena itu kenapa kita dulu oleh wong tua kita disuruh balik masuk rumah, dan Nabi ngajarin dengan kita waktu itu kita tutup galo-galo pintu kita, ya, kita tutup pintu. Kenapa? Artinya pertama kita ngajak anak-anak kita untuk masuk dan kita tutup pintu-pintu tersebut, ya. Inilah bedanya kita dengan wong Yahudi, ya. Mereka menunggu waktu tenggelamnya matahari, kita menunggu waktu terbitnya matahari. Di situ kita sholat. Nah, terbitnya matahari ini 15 menit dari waktu terbitnya matahari. Kalau sekarang jam 5.41, ya, 15 menit dari situ, jam 6 lewat 5 menit itu awal masuknya waktu duha. Sampai kapan? Sampai sejam sebelum zuhur. Kalau ukuran waktu sekarang jam 11 kurang 10 menit itu berakhirnya waktu duha. Lakukan minimal sebagaimana hadis Nabi terdahulu, ya. Nabi menasehati, Nabi berwasiat untuk kita galo-galo 3 wasiat Nabi untuk kita. Apa itu? Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Kedua, salat 2 rakaat di waktu duha. Ketiga, salat witir sebelum tidur. Sebelum tidur ini Bapak Ibu sekalian bukan berarti itulah waktunya. Waktu salat witir itu sebagaimana yang kunjuk tahu minggu kemarin, salat witir itu di waktu malam. Waktu malam itu waktunya terbagi 3. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Awal malam itu selesai salat Isya jam 7:30 sampai jam lebih kurang jam 8 atau jam 8:30, ya, itu awal malam. Tengah malam jam 12 sampai jam 1. Akhir malam kalau sekarang subuhnya jam 4.20, akhir malam itu jam 3:30 sampai menjelang subuh. Itu akhir malam. Nah, Nabi ngajarin kita 3, ya, menyuruh kita melaksanakan 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Bulan yang dimaksud itu bulan Hijriah. Bulan Hijriah, ya, diaturi. Tidak disebutkan hari-hari apa kita ngambil. Tapi sebagian ulama ngomongkan 3 hari itu Ayyamul Bid. Karena hari tengah bulan itu 13, 14, 15 bulan Hijriah, ya. Silakan kita lakukan. Kedua, 2 rakaat salat duha, minimal 2 rakaat. Jadi minimal Bapak Ibu sekalian kita melaksanakan salat duha 2 rakaat, ya. Apalagi kita nak mengawalin aktivitas kita, yang nak ke kantor, yang nak ngajar, yang nak berdagang, lakukan aktivitas kita. Kenapa? Wujud dari kita syukur atas nikmat Allah. Sebagaimana tadi Nabi melaksanakan salat duha 8 rakaat, diawali dengan mandi terlebih dahulu, kemudian salat 8 rakaat salat duha itu pada saat hari penaklukan kota Mekah. Syukur atas nikmat Allah, ya. Lakukan insyaallah 3 kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi, yang dipesan oleh Nabi untuk kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bisa melaksanakan amalan-amalan itu, ya. Minimal, ambil yang minimalis baik Bapak Ibu sekalian, minimal 2 rakaat salat duha, minimal 3 rakaat salat witir, minimal 3 hari. Ada yang ngomong apa dia? Minimal 1 hari baik. Setiap bulan Hijriah kita puasa. Mudah-mudahan Allah berkahi usia kita, Allah berkahi jiwa raga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu membimbing kita dalam hidayahnya. Semoga Allah berkahi majlis kita, dan semoga dengan keberkahan majlis kita ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa, niat dan hajat kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, asiril Fatihah, karamatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah. Allahumma ja'al awala yaumina hadha salaha wa awsatuha falaha wa akhiraha najaha bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ala minkum jami'an, wassalamu alaikum warahmatullahi